K1A, K1M, kemudian kalau untuk PNC itu KF ya? KF1, KF2, KF3 gitu ya. Terus kemudian untuk yang, neonatus atau bayi baru lahir itu ada KN, kalau nggak salah KN1, KN2, dan KN3. Itu yang, kemarin kita, belum sempat kirim, akhirnya nggak masuk di dashboard-nya Satu Sehat. Tapi alhamdulillah, kemarin kita juga bantu generate secara, sistem, jadi data itu kita kirimkan. Akhirnya saya coba buat generator bahwa ketika episode of care dan kunjungannya ANC, itu kita langsung default bikin K1A otomatis, kemudian jika lebih dari 2 kali ya K2, K3, K4, sampai K6 gitu ya untuk yang ANC. Tapi perlu perlu saya sampaikan bahwa, atau perlu saya diskusikan, maksud saya, perlu saya diskusikan bahwa kunjungan hamil itu, eee, tidak bisa kemudian diketahui datang terus, periksa hamil gitu. Bisa jadi kan temuan ini kan nanti akan ketemu di setelah pemeriksaan ya, oh ternyata sudah hamil di trimester berapa gitu, atau di minggu keberapa. Nah ini juga, perlu kita handle gitu ya. Tapi praktis untuk sisi itu tidak ada masalah, yang jadi masalah itu yang sering muncul masalah itu adalah terkait soal bayi baru lahir. Banyak kami masih menemukan, bayi baru lahir itu NIK-nya masih tidak sesuai dengan apa, yang telah ditetapkan. Salah satunya itu adalah NIK ibunya, pilih pasien baru lahir, pilih NIK ibunya, kemudian tambahkan nomor kakak. Kalau itu tidak ada nomor kakaknya, itu juga nggak bisa mendapatkan, identitas, Satu Sehat gitu ya. Nah, kalau nggak bisa mendapatkan identitas Satu Sehat, secara otomatis data itu tidak akan pernah terkirim ke 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 Satu Sehat. Saya, izin bisa share screen ini Pak Asgi? Bisa, Pak. Oh bisa ya? Sebentar. Terus dev BU. Sebentar. Oke. Zoom. Ih, sudah tampil ya, saya izin. Ini pakai punyanya salah satu puskesmas ya eee, di Minggodo ini ya. Jadi ini Bapak Ibu yang mau saya tunjukkan adalah sebenarnya terkait soal kenapa saya refresh kembali, saya salah satu aja pendaftaran, saya coba saja ini ya, ini hanya untuk nyoba aja, kunjungan umum nomor RM ini, biar nggak salah ini ya, ini, aduh ini kok masih tidak terkenal nih, ah, masih tidak lengkap juga, mana ya? Tambak Rejo, Bareng, Layangan, Brambang. Nggak ada nih yang punyanya pendaftaran. Sorry. Mana nih? Hmm. Izin dari Bimbing Goda, saya bisa minta nomor RM1 aja untuk kita coba namanya siapa gitu. Saya ingin masuk di form pendaftaran aja sih sebenarnya yang ingin saya tunjukkan. Halo? Silakan Mbak Mia, boleh Gudo, mungkin bisa dibantu Pak Komar untuk Satu aja nomor RM. ya. Yang hari ini daftar nggak apa-apa. Yang hari ini daftar nggak apa-apa. Namanya siapa? Daripada saya random gini nanti ini nggak ketemu nih. Ini error lagi. Maksudnya loh belum lengkap kan? Halo? Yang dari Bimbing Goda? Kalau nggak ada saya ganti ke ini aja deh. Ini Sumiasih Samben ya. Saya ganti dulu sebentar.
Kenapa nggak muncul nih? Samben mana tadi? Samben Ngoro ini ya? Samben Ngoro. Samben Ngoro itu Puspasana ya? Ini ya? Gedung Samben bukan? Aduh, Ngoro, kenapa Pak. nggak ada yang bersuara? Ini Ngoro ya? Ngoro. Peterangan aja ini deh, kelihatan nih. Sebentar, saya ubah dulu. Peterangan. Ini ya, saya juga izin refresh kembali terkait soal tujuan kedatangan ini. Ada 1-0 gitu ya. 1 itu untuk yang sakit, kemudian yang 0 itu adalah kunjungan sehat gitu ya. Itu kenapa kalau kemudian kadang ada yang salah terus muncul poli tidak sesuai. Nah ini karena bisa jadi karena tujuannya tidak sama dengan polinya gitu ya. Ini di sini ada ANC. Nah, jika ini adalah ANC, maka otomatis nanti pendaftaran ini kalau kita cek akan memiliki namanya episode of care atau akan dicatat di buku ANC gitu ya. Sama halnya dengan kalau ini kita pilih kunjungan ini adalah kunjungan PNC. Nah, PNC ini juga akan otomatis ada namanya episode of care PNC dan juga ada episode of care neonatus serta ada INC. Nah, kalau INC ini nanti akan menggunakan episode of care ANC untuk ibunya ya. Kemudian ketika ibunya pulang, maka periode pelayanan kehamilan itu akan ditutup secara otomatis gitu ya. Kalau kita lihat di sini itu sekarang ada namanya menu episode of care, episode of care. Nah, ini ya. Ini episode of care. Contohnya ini salah satu contoh aja. PKM Peterongan itu 6296. Ya, saya coba aja yang Peterongan 1006296. Nggak ada ya? Belum belum pernah berarti Peterongan ini ya? Atau kosongnya kurang nih? 10.000, kosongnya kurang 1. Bentar. Nah, ini ada. Ini kalau kita cek episode of care itu seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek pasien ini punya antenatal care, artinya sudah dicatat di buku kehamilan. Sekarang kita coba di encounter-nya untuk pasien ini ya. Kita cek pasien ini tanggal 19 Agustus, ini kunjungan ANC mestinya ini. Kalau kita cek di sini, di encounter, kita cek di encounter pasien ini, kita cek. Kita intip ke satu sehatnya. Nah, ini tujuannya adalah poli KIA. Ini tadi yang saya sebut adalah episode of care. Ini adalah episode of care pelayanan kehamilan, gitu ya. Nah, ini sepertinya belum dilayani. Kenapa saya bisa menyampaikan belum dilayani? Karena ini belum tahu nih. Ini K berapa kedatangan ini, gitu ya. K berapa? Ini kan hanya identifier atau hanya kunjungannya, tapi ini belum tahu K berapa. Kita coba intip di sini. Gimana sih caranya ngisi ini K berapa gitu ya? Setelah diperiksa tentunya ya. Nomor IHS pasien, gitu ya. Edit ini. Cara ngisinya itu di mana kita masuk di menu ANC, kemudian ada ini data kunjungan kehamilan. Nah, pasien ini datang itu di K berapa sih? Gitu ya. Ini harus dipilih, ini harus diisi ini. Mungkin Peterongan bisa langsung isi nih untuk pasien ini ya. Saya nggak tahu ini apakah pasien sudah dilayani atau belum ya. Sudah di anamnesis di TTV, periksa atau belum? Belum, sepertinya belum. Nah, jika ini sudah diperiksa, ini juga wajib tiap kali datang. Kalau status obstetri, ini bisa hanya sekali ya. Bisa hanya sekali datang pertama kali ditimbang, kemudian ini riwayatnya apa, berat badan sebelum hamil, HBHT-nya kapan, ini bisa diisi hanya sekali saja. Tetapi untuk data kunjungan kehamilan, ini tiap kali datang. Pas datang hari ini itu K berapa sih gitu ya, K berapa ini gitu. Sehingga ketika kita nanti pengen atau memerlukan laporan
K1A itu ada berapa yang bulan ini, atau K2 atau K3 atau yang sudah K6 itu ada berapa? Ini nanti kita bisa tarik di kunjungan. Ini nanti kita bisa tarik di kunjungan, gitu ya. Termasuk juga nanti yang untuk pasien PNC itu yang sudah, kalau PNC itu kalau nggak salah KF ya, KF berapa gitu ya. Itu nanti kita bisa lihat. Ini apa namanya, kunjungan MIFAS yang berapa sih gitu ya. Itu kalau nggak salah juga salah satu indikator SPM itu nanti kita bisa tambahkan di menu ekspor di laporan kunjungan. Di data kunjungan ini nanti kita bisa tambahkan di belakangnya itu jika ANC ini termasuk K berapa gitu. Jadi berapa yang sudah dilayani terkait soal K2 atau K3, K4, K5, K6. Nah, ini nanti kita bisa bisa apa namanya, bisa informasikan atau bisa ditarik laporannya di Excel. Mungkin ini juga kita tutup ya, awal kita tutup sehingga yang PNC ini juga nggak akan muncul di kunjungan ANC. ANC juga nggak akan muncul di kunjungan PNC maupun di kunjungan Neonatus dan INC, gitu ya. Tapi kalau memang nanti diperlukan untuk dibuka lagi bersama-sama ya, nanti coba kita akan akomodir, kita bantu untuk buka bersama-sama. Itu dulu mengawali diskusi kita, karena di Dashboard Sapu Sehat itu kalau kita mau lihat data itu, sebenarnya diceknya itu di sini. Kemarin kami juga sempat bertanya-tanya, di mana sih ngeceknya itu, ternyata dijawab di sini. Jawa Timur, kemudian Jombang, jenis sarannya saya langsung pilih aja pusat kesehatan. Nah, ini ada pilihannya ANC. Dashboard ini sifatnya publik. Ini 34, ini sudah mengirim semua. Tapi kalau kita cek di apa namanya dashboard yang lainnya, sebentar, yang di dashboardnya khusus, sebentar, dashboard ini sepertinya masih loading. Bentar, ini saya tutup VPN-nya dulu. Bentar. Kalau kita pilih, aduh koneksinya unstable, ini ya, ini indikatornya. Ini yang kita sudah capai itu baru di indikator 2 nih, persalinan di Vaskes. Sedangkan kan ada banyak sebenarnya targetnya yang ditetapkan. Ini kalau di glosarium, nah ini ada variabel 1, variabel 2, ibu yang mendapatkan pelayanan ANC 6 kali, ya kan? Ibu mendapatkan pelayanan 10T, ibu mendapatkan K1 sampai K6 gitu ya. Kemudian indikator 2 itu persalinan, kita tadi sudah dapat. Kemudian yang belum itu yang ini yang belum terflagging itu. Kemudian Ibu Nifas, nah ini Ibu Nifas ada KF ya, betul, Ibu Nifas itu KF. Kemudian kalau bayi baru lahir itu KN, itu juga sudah ada. Dan yang terakhir di indikator kelima itu adalah yang mendapatkan screening SHK ya, ini yang belum, mungkin ini yang belum, yang membutuhkan pelaporan apa namanya, inputan lebih ya, ini terkait soal SHK ini. Kemudian kalau kita tarik ke bawah, bayi kurang, nah ini mestinya di neonatus ya, indikator 6, bayi kurang dari 0,6 bulan, ini berarti kan kunjungan neonatus. Kemudian bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, ini di imunisasi, bisa juga masuk di modul apa namanya, di pemeriksaan neonatus. Ada indikator 8, indikator 9, 10, nah ini banyak gitu ya. Tapi fokusnya itu kita di ANC, INC, dan PNC dulu. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan untuk mengawali diskusi kita di siang hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, Bang Umar. Saya kembali ke Pak Asigin. Yeah. Ya, di chat ada pertanyaan dari Bu Jumaidah, dari Puskesmas Mojowarno. Kunjungan ulang ANC di luar K1 sampai K6, diklik apa? Di selain K6 ya. Kalau izin, kalau dari dinas ini gimana Pak? Definisi operasionalnya Pak?
Mungkin Bu Sri bisa membantu Nggih. untuk kunjungan ulang ANC di luar K1 sampai K6 itu pilihannya apa kalau di eh, untuk SOP-nya di program Hmm. seperti apa? Bu Sri mungkin bisa Iya, ya. ya, terima kasih Pak Asikin. Ya, memang kalau untuk indikator kayak SPM sama di Komdat itu kan memang K1 sama K6. Tapi kalau untuk pemeriksaan kunjungan ibu hamil itu kan bisa lebih dari 6 kali ya. Kalau standar minimalnya kan 6 kali. Lah bagaimana kalau misalnya itu sampai 7, 8, sampai 10 ya. Kadang-kadang ibu hamil itu bisa berkunjung sampai 10 kali. Bisa nggak ditambah misalnya dari K1 sampai K6 ditambah mungkin ada K8 atau sampai 10 gitulah maksimal. Kalau misalnya ini kunjungannya tidak dimasukkan simpus eman kan, padahal itu kunjungan ibu hamil, betul-betul kunjungan ibu hamil di tempat pelayanan. Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi memang untuk pemeriksaan kehamilan ini memang seharusnya masuk SIMUS semua. Jadi mungkin Ya, masuk dari semua. sisi aplikasinya mungkin Pak Komar bisa membantu. Kira-kira nanti kalau kunjungan lebih dari K6 itu nanti bisa ada pilihannya yang di, yang ada di SIMUS. Maksudnya mau ditambahkan ke 7, K8, K9, K10 gitu maksudnya Pak? Tidak apa-apa, sebenarnya bisa saja. Iya, Nggih. iya. Mohon izin Pak Asikin, Ya, ngapunten. Nggih. Untuk Monggo, iya. kunjungan kalau lebih dari 6 kali, itu kan pasien berkunjungnya kan tidak hanya, maksudnya kan misalkan K1 itu minimal trimester 1 minimal 1 kali kan. Nah, ya. mungkin pasien ini bisa datang 2 kali atau 3 kali, bisa saja. Mungkin untuk penambahannya itu biar nanti bisa urut sesuai dengan pemeriksaannya, ditambahkan aja K1 plus atau K2 plus atau K3 plus, gitu aja menurut saya. Usul aja nih, monggo Bu Sri, pripun. Oh, iya. Berarti ada kode sendiri K1, terus K1 plus, K2, K2 plus gitu ya? Maksudnya K4, K4 plus, K6, K6 Iya, plus. Bu Artinya Sri, bahwa iya, karena pasien itu berkunjungnya kan tidak setelah trimester 3 itu. iya. Jadi mereka bisa saja trimester 1 itu berkunjungnya lebih Bisa dari 2 kali atau 3 sekali. kali. Oh, ya, kan ada jeda 3 Iya. bulan, mungkin tiap bulan kontrol. Nah, seperti Iya, itu. Terus kedua juga seperti itu. iya. Memang Boleh. 2 kali, tapi pasien bisa datang sampai 3 kali, 4 kali. Nah, seperti itu. Iya. Mungkin nanti kita masukkan biar pemeriksaannya itu juga sesuai dengan pasien ini datangnya itu. Ngaten, monggo. Usul aja Iya. sini. Iya, terima kasih. Gimana Pak Komar? Bisa ditambahkan, ya? Ya. Mungkin bisa Jadi disepakati kalau dulu, K1 Dokter. ada Mungkin akan K1, terus Izin, kemudian K1 izin. plus, Enggak, K2, K2 plus. sebentar, izin. Iya, Izin, Bu. Apa namanya? Ini kan saya share yang dari DO-nya Satu Sehat ya, terkait soal ANC. Share-nya masuk ya? masuk, masuk. Ya. iya masuk. Jadi sebenarnya yang bisa kita laporkan ke Satu Sehat itu, Bu, itu nanti kan polanya atau identifiernya itu hanya K1A, K1M, K2, K3, K4, K5, dan K6. Gitu ya. Izin. Ini kalau kita isi K1 plus dan K lain-lain ini tidak sesuai dengan definisi operasional Satu Sehat, maka ini tidak akan bisa masuk ke Satu Sehat. Kalau di sistem Simpus apakah bisa? Bisa saja, tapi nanti tetap tidak terkirim ke Satu Sehat. Izin bagaimana, apakah berpengaruh misalkan nih kalau orang ini misalkan datang tapi K1A K1A-nya 2 kali gitu, apakah ini menjadi masalah begitu kalau di puskesmas, atau K1M-nya lebih dari 2 kali gitu, Iya. karena Iya. yang bisa diterima di Satu Sehat nanti kodenya hanya ini nih, K1A, K1M, K2 sampai K6. Hmm. Tapi sebetulnya untuk Simpus ini kan semua pelayanan, semua pemeriksaan harus dimasukkan ya Pak Komang, Betul, baiknya. betul, betul. Nah, Gitu, hanya penandanya saja. Kalau misalkan ini masih di apa namanya,
masih di izin tadi ini ya, masih di apa ya, week keberapa atau minggu keberapa gitu, berarti ini masih K1A dong, berarti kan gitu. Misalkan ini. Ya, ya. Kalau seperti itu K1A gitu loh. berarti ada K1A, K1B gitu enggak apa-apa Pak Komang kalau misalnya bisa ditambahkan. Tapi nanti kalau nggak bisa dikirim ke ini, dokter, Bu. Soalnya enggak masalah ya teman-teman ya. Ibu-ibu gimana? Kalau misalnya untuk yang terkirim kan hanya sesuai dengan divisi DO-nya yang Iya, dikirim ke Satu Sehat. Menurut Gimana saya untuk ibu-ibu yang lain? tambahan, ngapunten Bu Sri, menurut Ya. kami dari Puskesmas Kabo, kalaupun tambahan kunjungan ini tidak terkirim ke Satu Sehat tidak masalah. Yang penting terekam iya. di Simpus, karena Simpus Simpus, itu betul. merupakan rekam medis kita, kan seperti itu. Biar nanti rentetannya ada. Gitu aja Pak Komar Iya. mungkin. Untuk data kunjungan tambahan selain K1 sampai K6 ini, walaupun itu tidak terkirim ke Satu Sehat, nggak Satu masalah Sehat. sih. Ya. Yang penting itu terekam di Simpus dan merupakan Simpus. rekam medis kita, gitu aja. Izin. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya seluruh layanan kesehatan di Vaskes atau di Puskesmas itu kan masuk ke Simpus semua ya. Selama ini kan memang sudah begitu ya. Ya. Tapi dengan Ya. adanya modul ANC ini, kita cuma diminta untuk memberikan tanda saja sebenarnya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, misalkan tanpa kita merubah Simpus, apakah misalkan tetap seperti ini penandanya bagaimana? Karena kalau kita cek misalkan ya, ini kita tetap kirimkan semua ke Satu Sehat. Maksud Ya. saya adalah ini misalkan K1A diisi lebih dari 2 kali kan tetap tidak apa-apa, akan tetap diterima begitu. Dan kita punya rekod K1A pertama itu tanggal berapa, K1A kedua tanggal berapa, itu tetap ada nanti riwayatnya di Simpus. Gitu. Sehingga datanya tetap nyambung gitu. Dan pasien juga nanti bisa melihat saya K1A itu berapa kali sih kemarin kan gitu, atau K2-nya berapa kali sih di Puskesmas, itu juga nanti bisa dicek di Satu Sehat mobilnya. Nah, kalau ini kita ganti dan tidak terkirim ke Satu Sehat, maka di Satu Sehat mobile juga historinya akan putus gitu. Jadi yang masuk hanya K1A, K1M, K2 sampai K6 gitu. K2 yang kedua kali tidak ada gitu. Oh iya. Jadi gini ya Pak Komang, kalau misalnya itu K1A-nya 2 kali, 3 kali itu masih terekam di Simpus ya. Jadi Masih, ibu-ibu puskesmas teman-teman masih bisa melihat gitu ya. masih Bu, masih aman. Oh Nggih. iya sudah. Nggih, nggih. Mohon izin Pak Komang. Nggih, silakan. Pak, kalau misalnya itu kita ngisi klik double ya, K1 double. Bukankah nanti di rekapan itu jumlahnya akan lebih dari yang sebenarnya? Maksudnya pripun? Izin bisa diperjelas? Misalnya K1 ngeklik 2 kali. Kan di situ kalau direkap akan terbaca K1 2 kali. Jadi di laporan nanti kan akan lebih dari yang real gitu, Pak. Dan memang itu terjadi kan, Bu? Ini hanya satu kali kunjungan ya. Jadi K1 ini hanya bisa diisi sekali kunjungan saja ini. Nanti Iya, kalau memang 1 kali kunjungan. Kalau kunjungan ulang, dia Heeh. sudah K1 di trimester 1. Terus diklik lagi K1 lagi. Bukan kan nanti akan terekam nanti jadi 2, padahal orangnya hanya 1. Betul lah. Tadi kan sebenarnya tadi ada rekap jadi 2. Tidak, karena episode of care-nya 1. Oh, Zoom yang kolaboratif ya? Istilahnya di buku yang sama, Loh, kan kita diskusinya kan K1A itu ini bisa Zoom lebih Simpus. dari sekali kan, gitu. Kalau disuruh periksa Mbak, nang Puskesmas ini. Gimana? Pokoknya silakan kita berdiskusi. Kalau misalnya ditambah item lagi yang misalnya kunjungan ulang gitu nggak bisa, Pak? Bisa, tapi nanti tetap tidak terekap di Satu Sehat. Sebenarnya sudah ada pembeda ya. Ini ada pembedanya, namanya itu episode of care ini, seperti yang tampil. Ini unik, setiap pasien itu sendiri-sendiri. Jadi tidak akan dihitung ini pasien yang berbeda gitu. Meskipun K1A-nya sama, di episode of care 2 kali atau 3 kali, di episode of care yang sama, ya tetap ini pasiennya 1
bukan pasiennya 2. Jadi mungkin seperti yang dimaksud dengan Pak Komar itu, walaupun kita mengentri K1 lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap nanti di laporan di Satu Sehat munculnya 1 kali, begitu ya Pak Komar? Betul, Pak. Iya. Tapi di sisi simpusnya kita ada record yang per pelayanan tadi, per tanggal tadi tetap tercatat di simpus. Cuman yang dikirim di Satu Sehat itu 1 kali untuk K1-nya. Kalau memang lebih dari 1 kali dilakukan pemeriksaan di Ibu hamil. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu bisa di silakan Bu Sri, mungkin bisa diberi tanggapan agar nanti aplikasi Simpus bisa kita simpulkan bagaimana SOP yang berjalan itu seperti apa. Pak Komar izin Pak bertanya Pak. Boleh, Bu. Ya, Pak Komar itu kalau misalkan ini kan kita bicara episode of care misalkan ya, ANC itu kan sampai dengan K6. Kalau misalkan dia di kunjungan terakhir di K6 dia pindah vaskes, dia akan record di mana Pak? Terrecord di vaskes lainnya, Bu. Tapi yang bisa di Satu Sehatnya bisa terbaca gitu. Cuman kita nggak tahu. Misalkan gini nih, kita sampai K5 ternyata putus nih. Kemudian K6-nya periksa di tempat lain. Berarti kita nggak punya datanya K6, Bu. Itu yang kemarin kita usahakan untuk, maksudnya kita minta apakah ini sudah tuntas sampai K6 atau belum, bisa difasilitasi di dashboard. Itu sih. Karena kan memang kalau sehubungan dengan pelaporan SPM gitu ya, barangkali Bu Sri dan teman-teman, itu kan kalau yang ANC itu kan yang dilihat kan K6. Nah, takutnya kita nanti pada saat ternyata dia di dalam rentetan dia melakukan ANC itu, misalkan dia 3 di puskesmas A, 3-nya lagi di puskesmas B gitu, oke. Nah, itu nanti kalau misalkan ini sudah benar-benar clear bahwa itu bisa dijadikan sebagai laporan SPM, nah itu nanti berarti ikutnya tetap, nah itu maksudnya ikut di mana gitu Pak? Barangkali nanti kalau ke pusat bisa dikonfirm ya. Izin Bu, kalau sesuai dengan SPM itu kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah ya, itu kan sesuai dengan wilayah ya Bu ya, wilayah Iya. PPS ya. Mm-mm. Artinya ikut Iya, betul. wilayah puskesmas Nah, yang ada di wilayah itu gitu ya. sama ya. Nah, masalahnya Pak, takutnya begini nih. Pada saat kita narik nih, misalkan saya nih wilayah puskesmas Tembelang di ANC K3 di kunjungan, pokoknya di ANC 3 kali misalkan saya di puskesmas Tembelang. Kemudian 3 sisanya saya di puskesmas Japon karena lebih dekat sama kantor. Pada saat itu kita tarik nih, misalkan nih sudah benar-benar bisa digunakan, itu kita tarik, berarti kan saya terbaca di Tembelang itu hanya 3 kali Pak, nggak sampai K6 ngaten. Betul, di Tembelang. Tapi kalau dibaca di dinas, itu bisa kelihatan K sampai K6 Bu nanti. Oh, kalau dilihat di dinas berarti bisa muncul ya berarti ya? Ya. Oh, aman. Kecuali kalau K4, K5, K6-nya itu pindah ke swasta. Iya. Iya, Oh. baru. Oke. Ini Kalau sesama puskesmas sih kita masih bisa lacak Bu ya. Oke, betul. Kalau sudah pindah ke praktek mandiri atau pindah ke klinik, nah ini yang kita nggak bisa lacak. Gitu ya. Oke. Gipun. Oke, terima kasih. Bu Sri, barangkali silakan. Iya, sama-sama. Takon iku nanti kita sini benar. Ini bukunya udah dibaca sama Bu Sri. Kak, terus Mas Ria Pak bisa langsung. Bagaimana? Pak ini Komar mohon maaf boleh bertanya Pak? Silakan. Iya, tadi kan waktu Bu Yuli tanya itu kan antar sesama puskesmas, dinas masih bisa mengelacak untuk yang riwayat K1 sampai dengan K6-nya. Sedangkan untuk yang puskesmas Bawangan ini kan ada vaskesnya, kan ada klinik juga. Nah, sedangkan kalau dari kepesertaannya, wilayahnya ikut dari puskesmas Bawangan. Tapi kalau misalkan
apa itu dia ANC-nya ke Puskesmas Bawangan hanya untuk ANC terpadu 1 sama ANC terpadu kedua. Berarti untuk yang di K1 sampai dengan K5 aja dia ke Puskesmas Bawangan. Lainnya itu ke klinik. Itu apakah nanti datanya itu tetap bisa masuk apa enggak, Pak? Masuk kemana, Bu, maksudnya? Enggak, untuk yang kalau mungkin di satu sehatnya mungkin bisa masuk nih Pak. Tapi Iya. kalau misalkan kita ngelacak untuk itunya bisa mboten nggih? Nggak bisa, Bu. Kalau masuknya ke satu sehat kan kita nggak punya concern untuk melihat vaskes lain ya. Ini yang sedang kita dorong, memang kita minta di satu sehat ya, bahwa episode of care itu kita bisa lacak ini sudah K berapa gitu ya. Tapi sampai sekarang juga belum ada tanggapan terkait itu ya. Kecuali kalau vaskesnya sama-sama puskesmas, kita bisa lacak, bisa Puskesmas. lihat. Selain itu juga aplikasi di vaskes lain itu di klinik itu mungkin apakah sudah terintegrasi juga Satu masalah sehat atau belum. itu kan perlu dipertimbangkan juga. Kalau memang mereka belum ada fasilitas untuk pemeriksaan ANC, otomatis kan juga tidak terkirim ke satu sehat. Gitu. Iya, nggak bisa dilacak juga. Nah, jadi mungkin yang pertama kali kita kesepakati ada yang perlu kesepakatan bahwa untuk pemeriksaan yang K1, K2 yang lebih dari 1 kali mungkin seperti apa? Atau tetap seperti ini aja karena memang di defaultnya yang sudah dikembangkan Pak Komar ini K1 bisa di-entry lebih dari 1 kali ya Pak Komar ya? Betul, Pak. Jadi nanti yang terkirim tetap 1, yang terkirim di 1 sehat begitu. Jadi mungkin izin Pak, bukan yang terkirim 1, tetap akan terkirim semua. Tapi karena ini episode of care yang sama, di dashboardnya tentu akan dihitung 1 pasien begitu. Oh begitu ya. Iya. Nah, karena episode of care-nya 1 kan gitu. Oh iya. Ya. Jadi semua pemeriksaan K1 yang lebih dari 2, 3 tetap bisa terkirim di 1 sehat. Cuman untuk penghitungan episode care tadi ya. Ya. Episode care itu satu hitungannya 1. Mungkin seperti itu. Jadi untuk sisi aplikasinya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apakah ada perubahan atau tetap seperti yang saat ini sedang berjalan begitu. Jadi tetap memang untuk entrian KN ini memang harus tetap kita entry di Simpus biar kita punya record yang lebih sempurna begitu. Jadi mungkin seperti itu tetap atau bagaimana? Bagaimana Bu Sri? Intinya segini. Tetap Pak. Putus. Intinya teman-teman itu melakukan dibaca di situs gitu ya. Izin Bu, putus Bu. Walaupun yang terkirim untuk sesuai standarnya kan sampai K1 K6. Kalau saya membaca dari keterangan dari Pak Komar tadi bahwa untuk setiap NBN terkirim semua Bu ke 1 sehat, cuman episode care-nya itu 1. K1 tetap 1, nanti hitungannya seperti itu. Iya Pak Sikin. Ya. Mungkin kita sepakati tetap jadi nanti Bapak Ibu kalau ada kunjungan lagi lebih dari 1 bisa di-entry di pilihan-pilihan tadi K1 atau masuk K2 atau masuk K3 gitu, seperti itu ya. Baik, untuk berikutnya Bu Siti Erlina, mohon maaf. Misalkan ada Bu Mil sudah mendapatkan pelayanan K4, ternyata dia berkunjung lagi padahal belum waktunya K5. Bolehkah di K4 lagi? Jawabannya boleh. Jadi memang dari bisa memfasilitasi untuk lebih entry dari 1 kali. Kemudian Bu Jumaidah, usul di luar K1 K6 ditambah menu kunjungan ulang disingkat KU. Nah, tadi sudah terjawab bahwa kunjungan ulang bisa dimasukkan di pilihan K1 sampai K6 tadi lebih dari 1 kali. Kemudian Bu Putoya, Kirim ke Bu Sri suaranya agak putus-putus, Bu Sri mungkin bisa dia putus-putus Bu Sri, mungkin bisa dipakai komputer lain atau seperti apa? Baik, saya bacakan lagi untuk message yang
berikutnya dari Bu Putoya. By SHK, input datanya di mana supaya bisa terbaca di Satu Sehat? Mungkin bisa ditanggapi Pak Komar. Izin untuk kali ini kita fokus di ANC, INC ini dulu ya. SHK-nya belum ini Pak. SHK-nya sebenarnya belum Ya. kita ada nanti menunya SHK. Oh iya, Screening siap. retinoid congenital ya. Oh ya, jadi untuk SHK menunya belum sampai situ, kita fokus ke ANC dulu. Oh, kemudian Bu Sri mungkin bisa tadi mungkin mau memberikan keterangan atau tambahan. Insya Allah sudah cukup ya Pak Sigin. Kalau memang itu kan insya Allah sudah kesepakatan. Jadi kalau misalnya walaupun kunjungannya berapa, tetap kita bisa memasukkan di Sipus dan Iya, bisa terbaca oleh teman-teman yang memberikan pelayanan. iya. Siap. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri. Kemudian berikutnya dari Bu Siti Arinala. Yes. Mungkin hubungannya dengan klaim BPJS yang diklaim yang bukan plus. Hasil akhir tidak bisa jadi acuan untuk laporan rekapan kunjungan karena bias double data. Ini mungkin dari laporan dari Entrian itu apakah bisa dijadikan sebagai klaim di BPJS, seperti itu yang dimaksud? Sementara gini Pak, kalau biasanya kita untuk klaim BPJS itu kan kunjungan 1 sampai 6. Nah, Ya, kita nanti kan ada K1 2 kali, 3 kali. Tadi yang kita ternyata saya coba tetap bisa. Dari misalnya dari loket sudah di K2 atau K3, tapi kita K1 kan tetap bisa untuk klaim BPJS-nya. Kemudian untuk double data itu bisa, maksudnya tulisannya keliru bias. Untuk double data maksudnya gini, kita kalau misalnya mau lihat rekapan, itu akhirnya kan tidak bisa jadi acuan karena K1-nya double-double akhirnya tidak sama dengan real yang kita laporkan pada bulanan. Ya, jadi nggak bisa untuk diambil datanya. Iya. Maksudnya double data gimana Nji, Bu Erlina? Oke, double data karena tadi bisa di K1 bisa lebih dari 1 kali kan Bu Sri. Jadi kita satu pasien bisa 3 kali K1 misalnya. Iya. Padahal di Iya. K1 kita per by name kan, per Iya. orang di laporan. Jadi nggak bisa diambil dari Simpus berarti untuk laporannya gitu. Bisa atau Bu? Kenapa nggak bisa? Nah, karena double tadi Bisa Pak. ya. Double-nya kan double K1 tapi pasiennya kan tetap sama Bu. Episode of care-nya juga masih sama itu, di kehamilan yang sama. Tadi kan di awal diskusinya bahwa apakah bisa, pertanyaannya adalah apakah K1 itu hanya cukup sekali, padahal toh pasien itu bisa berkunjung lebih dari sekali di trimester yang sama, gitu. Iya Bapak, maksudnya untuk satu pasien berarti kan bisa sampai 3 kali K1. Betul. Padahal untuk laporan kita, maksudnya disamakan dengan laporan kita yang untuk laporan K1 kan cuma per Satu orang orang. 1, per gundulnya maksudnya. Jadi kan Iya. akhirnya nggak sama antara Simpus sama real laporan kita. Jadi kita nggak bisa ngambil dari Simpus. Maksudnya begitu. Kalau kebutuhannya hanya ditampilkan satu saja sebenarnya kan tidak ada masalah kalau acuannya adalah K1 ya. Di grouping Oh berdasarkan begitu ya Pak. pasien ya. Iya, dimunculkannya satu saja gitu. Berapa sih yang K1 berarti di grup gitu ya. K1A atau K1M Satu. tadi ya. Oh gitu. Umumnya akan satu-satu bisa sebenarnya. Nah ini pelaporannya ini untuk kemana? Pertama kan itu. Yang kedua kalau masalah grouping sebenarnya aman saja sih karena orangnya pasti sama, episode of care-nya sama kan begitu. Seperti K2 juga bisa 2 kali atau 3 kali, K3 juga bisa lebih dari sekali. Kalau mau munculnya hanya K1 sampai K6 itu muncul orang yang sama 1 kali saja, ya bisa saja di grouping. Oh. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, Bu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Putoya. Untuk PNC masuk di mana ya? Jadi mungkin yang keterangan yang saya tangkap dari Pak Komar tadi, memang di awal itu untuk menu ANC, PNC, INC itu kan dimunculkan semua, kalau nggak salah begitu. Nah saat ini mungkin ada semacam tahapan seperti itu. Begitu Pak Komar, mungkin tanggapannya seperti apa?
Ya, sebelum kita kelompokkan di tujuan kedatangan ini Pak ya, izin saya share screen Iya. lagi. Kalau kita tujuan kedatangannya itu adalah INC, maka menunya akan langsung otomatis muncul INC gitu ya. Di form pendaftaran, Iya. di form pendaftaran itu ada tujuan kedatangan. Nah ini, kalau kita tujuannya adalah INC, maka nanti menunya yang muncul INC, bukan menu ANC gitu ya. Itu Baik. untuk INC. Jadi kalaupun neonatus, ya nanti menunya akan muncul neonatus. Kalau PNC, nanti menunya akan menu PNC. Jadi tidak akan muncul menu KN gitu ya. Kalau PNC munculnya nanti KF gitu ya. Kalau di ANC tadi kan K1A, K1M. Tapi kalau di PNC nanti munculnya adalah KF gitu. Oke. Nah, ini apakah perlu dibuka semuanya? Atau disederhanakan seperti ini? Kalau ini kita lihat kan yang muncul hanya ANC karena tujuannya adalah pemeriksaan kehamilan. Ya? Oke. Ini saya tambahkan di sini. Tapi seperti ini aja Pak, karena filternya lebih nanti lebih Ya, menunya ya. takutnya nanti kalau dibuka semua, kalau tujuan awalnya ANC, kemudian kita keliruan masuk di menu yang lain INC, seperti itu mungkin juga meminimalisir kesalahan teman Puskesmas. Mungkin jadi menurut saya, tapi ini di atas juga kita sudah tambahkan informasi Pak. Jadi tujuan kedatangannya apa ini ada di atas ya. Kalau ANC maka yang muncul di sini pasti ANC. Kalau tujuannya adalah INC, nanti juga di sini akan INC. Oke, untuk ANC masih ada pertanyaan? Saya bisa memberi tanggapan? Halo? Ya, silakan Bu. Masih unmute Bu Putaya. Gimana Bu Putaya? Putaya ada tambahan? Sudah ya? Baik, kalau begitu saya bacakan. Halo? Ya, silakan Bu. Silakan. Halo? Ya, silakan Bu Putaya. Nggih, selama ini pasien masuk dengan infartu itu yang terekam di impresi klinisnya itu saat kenceng-kenceng. Jadi pasien waktu sudah bersalinnya itu tidak terekam. Ngaten. Terus kami kehilangan untuk diagnosa dan riwayat waktu proses persalinannya. Ngaten. Pripun nggih, Pak? Halo? Nggih, Bu. Izin. Maksudnya kehilangan itu gimana ya? Izin. Jadi, oke ANC kita close ya. Kita sudah ya, ANC ya. Kita geser ke INC berarti ini ya. Ya. Jadi izin ada nggak puskesmas yang hari ini mendaftarkan INC? Nanti kita bisa lupa menunya apa gitu ya. Ada nggak? Dari puskesmas mana yang ada hari ini ada INC? INC-nya Pak Edo sudah di-entry nih kalau dereng. INC. Persalinan kan? Tapi dereng lahir kan? Maksudnya dereng sok berubah nifas ngoten kan? Monggo Ibu-ibu barangkali ada yang persalinan hari ini atau kemarin tapi belum di-entry. Puskesmas mana? Boleh yang kemarin juga boleh. Yang kemarin? Iki. Halo? Halo. Nggih? Puskesmas mana? Puskesmas Bareng. Bareng. Ini 7. Nick-nya Bu? Nick-nya sebentar. Sorry, nomor RMC atau namanya Bu? Saila Ayu Ning Tias. Z atau S? RM-nya berapa Bu? RM-nya 68660. 668 660. Sudah INC Bu ini? Atau di Rajalan? Ini rawat inap.
Ini sudah persalinan. Ada ya Bu ya? Bentar. Tanggal Iya. tanggal 24 bulan 7. Nggih, 24 nggih. Bulan 7. Bu. Nggih. Bulan Ini 7. kebetulan yang ada di depan saya bulan 7, Pak. Iya, Agustus Juli tanggal 24. Ini ya, Sheila Yuning Tias ya. Monet. Nggih. Nah, ini kalau INC, Bu, berarti kan ini ya. Menu INC mana nih? Ah, ini tujuannya pengobatan, Bu. Nggak muncul menunya. Ini harusnya tujuannya adalah langsung ke INC, gitu, Bu. Jadi ini menunya nggak muncul nih, INC nih. Bentar, atau saya buka aja ya. Mestinya, Bu, kalau ini adalah kunjungan INC, di pendaftarannya ini harus dipilih INC. Sorry, pendaftaran itu yang mana tadi? Pendaftaran, aduh saya ganti ya. Ini, oh bukan. Di pendaftaran itu ada pilihannya, jadi pilihannya itu ANC, INC, PNC, neonatus, gitu ya. Kalau di awal sudah tidak dideklar itu, maka menunya tidak tampil. Seperti ini kalau ANC ya, ada tulisannya nih, tujuan kedatangannya pemeriksaan kehamilan. Kalau yang Sheila tadi, mana tadi yang Sheila tadi ini? Masukkan di loketnya berarti. Sorry, ini dimasukkan di tindak pengobatan, jadinya tidak muncul ini INC-nya nih. Oh, mohon maaf Pak, berarti yang salah memasukkan pihak loket nggih. Nggih. Oh, berarti saya mungkin bisa klarifikasi, harusnya bagaimana? Di pendaftaran, Bu, seperti ini, kalau saya ulang di pendaftaran ya, kalau tujuannya itu adalah sebentar. Bersalin. Ini ya, saya coba ini ya. Kalau bersalin, maka INC harus dipilih, Bu. Oh. Ini ya, kalau ini kan tujuan ada pengobatan nih ya. Kalau INC, maka ini harus dipilih ke INC, gitu ya. Kalau ini adalah kunjungan nifas, maka ini harus dipilih PNC, gitu. Nggih. Berarti selama ini semua pasien jauh. Kalau misalnya persalinannya datangnya malam gimana ya Bu Put? Yang entry yang pendaftaran siapa? Datang UGD Bu. Sri, datang UGD ya UGD. berarti yang ngaten nggih. Cara daftar teman-teman yang masih belum paham sehingga data yang kami terima di unit tidak ada riwayat persalinannya maksudnya ngoten. Ya, akhirnya tidak ada riwayat persalinannya, Bu. Gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya, kalau menunya itu kita buka semua, khawatirnya kan nanti salah input. Ini mestinya INC, di inputnya di ANC, atau sebaliknya, kan gitu. Kenapa kita batasi di depan? Nah, sama satu lagi, Bu Ijen, terkait pasien INC, itu pasti nanti kan akan ada nama bayinya, asal ada kunjungan bayinya. Ya. Kunjungan bayinya itu juga harus dipilih INC yang pertama kali. Bayinya berarti data bayinya juga masuk di INC? Ya kan Ina, Bu. Ya, Yang pertama kali yang kelahiran, Bu ya, yang kelahiran ya. Yang kelahiran itu di INC. Nah, maka nanti secara otomatis buku hamilnya itu nanti juga ibunya akan otomatis ditutup. Yang tadi saya sebut episode of care, sebenarnya itu adalah buku kehamilan. Itu akan ditutup. Kemudian nanti bisa dibukakan baru. Namanya adalah buku nifas. Yaitu kalau datang berarti nanti harus dipilih PNC gitu ya. Untuk bayinya datang yang kedua kali, maka dipilihnya adalah neonatus. Ya, berarti KN1, KN2, KN3 gitu ya. Nanti di neonatus. Gitu. Nggih, selama ini bayi SHK kami nggih mboten neonatus, nggih rawat jalan anak-anak ngoten mawon. Nah, itu. Tapi Bu, ada satu lagi kuncinya bahwa ketika mendaftar pasien bayi, meskipun namanya adalah bayi nyonya, misalkan ini ya, bayi nyonya Sheila gitu ya, itu nanti nick-nya itu menggunakan nick ibunya, tapi di apa namanya nomor kakaknya itu harus diisi. Sebentar, ini. Sampun Pak. Masalah katanya sampun. Ini ya, berarti dia nick-nya harus pakai ibunya. Ini adalah bayi baru lahir. Dan nomor kakaknya harus diisi sehingga nanti punya nomor 1 sehat.
Nah, itu kalau tidak dipilih kunjungan neonatus, nanti juga nggak terkirim nanti ke satu sehat sebagai pasien neonatus gitu. Oh, nggih. Ya, Nggih. ini harus di Berarti flagging sebagai kunjungan neonatus. nggih. Berarti kita manut saja, manut yang dari Dinkes, bagaimana ke depannya kalau memang diluruskan dari loket agar kita yang partes juga punya data persalinan, bayinya juga bisa ada data SHK-nya, ngaten kersane lengkap, ngaten tidak masuk di Oh, betul. rawat inap. Selama ini masuk di rawat inap, Pak. Nggih, nggih, Bu. Nggih, ngaten mawon. Oke, Matur terima sembah kasih, Bu. Oke. Nggih. Dari Duko Klopo izin Bapak. Oke, silakan, Bu. Nggih. Mohon izin Bapak untuk yang ANC di form pemeriksaan janin, ini kan ada opsi untuk jumlah janin barangkali ada yang kembar, cuman untuk denyut jantungnya ini kolomnya kan cuma 1, Pak. Mohon bisa ditambahkan jika memungkinkan supaya kita juga punya rekodnya ketika jumlah janinnya lebih dari 1. Terus kemudian untuk presensinya, untuk yang ANC awal itu kan belum kelihatan tuh Pak. Jadi pilihan sepalik, bridge dan yang oblik itu kan enggak muncul. Barangkali bisa ada yang belum dimunculkan bahwa ini belum tampak atau bagaimana bahasanya, nanti bisa diakomodir gitu loh Pak. Karena ketika kita masukkan itu kita terpaksa harus milih salah satu, padahal pada awal kehamilan kan memang belum tampak. Nyata. Terus mohon izin juga nyambung sekalian dengan PNC nggih Bapak nggih. Siap. Nggih. Untuk PNC ini ketika di keluhan utama Bapak kita masukkan tujuan ini Bapak apa namanya? Keluhan utama PNC itu enggak pernah bisa di-save Bapak. Ini kira-kira masalahnya di mana nggih? Ya, Sementara demikian. Nggih, matur nuwun. Izin Bu, maksudnya yang tidak bisa di-save itu yang di anamnesa ya? Nggih, keluhan utama yang pilihan itu loh Bapak. Oh, itu kalau kita masukkan PNC itu selalu tidak bisa. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya keluhan utama itu bahasanya adalah bahasa SNOMED memang ya. Mungkin kode SNOMED-nya itu tidak sesuai gitu ya. Kalau di situ keluhan utama, kalau tidak bisa terkirim tidak apa-apa, diisi yang di teks Bu ya. Itu yang di anamnesa. Tetapi yang terpenting adalah di loket tujuan kedatangannya itu sudah ditetapkan menjadi ANC, INC dan PNC. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait soal presensi, saya izin. Ini ada nggak ya pasien yang ANC selain tadi ya? Ini masih perterongan ya? Sebentar atau sudah ganti tadi saya ini? Saya sudah ganti tadi, sudah ganti bareng. Bareng ada ANC nggak ya? ANC. Kapan Bu? ANC jauh Pak, ini di ruang bersalin. Yang tujuannya adalah ANC? Jogoloyo Pak ada ANC hari ini. Oh, Jogoloyo. Saya coba pindah ke Jogoloyo aja ya. Manajemen sebentar. Saya pindah ke screen saya tampil ya. Terus saya pindah ke Jogoloyo aja. Salah itu mendaftar ya. Coba endingnya kita tunggu nanti. Pak, siapa ini? Atas nama siapa Bu pasiennya? Jogoloyo pasiennya atas nama siapa? Evi Martianti. Evi. Di mana terus ini? F atau pakai V ini ya? Evi. Oh ini. Evi Martianti. Ini ANC. Nah ini ANC untuk yang pemeriksaan janin ya. Belum saya isi. Kalau head not engaged ini, yang tadi yang dimaksud yang belum tampak itu yang mana? Ini kah? Nah, kedatangan ini Iya Pak. Presensi ini ya? Iya. Ini kan biasanya munculnya di trimester 2 akhir atau trimester 3 Bapak. Yang awal kan biasanya masih belum jelas. Sebentar saya cek di DO-nya satu sehat, presensi janin. harus itu tujuannya bayi ya bayi dong. Berat janin presentasinya. Iya, ini enggak ada. Padahal ini di K berapa Bu harusnya nih? Di trimester berapa ini? Trimester 3. Biasanya di 2 akhir atau 3 Pak baru bisa jelas. Kalau di awal-awal memang belum kelihatan Bapak. Iya, ini kalau sesuai dengan DO-nya satu sehat enggak ada pilihan belum tampak gitu ya ini ya. Ini ya. Izin saya share screen DO-nya dari satu sehat.
terkait soal presensi. Nah ini pilihannya itu ini aja sih, presensi kepala, bokong atau letak lintang gitu ya. Coba saya cari yang presensinya. Ada lagi nggak ya? Presensi. Ini Nggak ada, Bu. Tadi hanya ada itu presensi itu. jumlah janin itu, Pak. Iya, tadi yang presensi, Bu, maksudnya yang nggak ada ya. Presensi. Presensi. Selama ini ya biar bisa di-save hanya sekedar ditutur gitu aja, Pak. Tapi Gimana? yang enggak sesuai. Supaya bisa di-save ya kita asal klik aja. Meskipun mestinya ini ada pilihannya tampak belum tampak gitu ya berarti ya. Idealnya demikian, Bapak. Iya, sebentar. Oke, kita note aja ya. Nanti saya carikan coba. Ini ada. Ini mestinya bahasanya ini adalah bahasa apa nih? Bahasa Snowmed ya. Mungkin nanti saya coba saya carikan. Bridge presentation. Oke, ini bahasanya Snowmed. Coba nanti saya akan carikan terkait soal ini yang no gitu ya supaya bisa diisi. Terus tambahannya tadi kalau jumlah janinnya 2 gitu, bagaimana? Kalau DJJ-nya Pak, kolom DJJ-nya bisa mengakomodir, jadi tidak hanya satu. Denyut jantung ini kalau Pak. Oh ini DJJ-nya ini 2 gitu ya? Kan kalau janinnya 2, otomatis jantungnya juga 2, Bapak. Ya, ini yang nggak bisa ya. Ini janin, tapi janinnya janin yang mana gitu berarti? Iya. Head not engaged. Ada janin 1, DJJ sekian, janin 2, DJJ sekian, barangkali demikian. Oke, mungkin ini aja ya. Saya tambahkan keterangan aja ya, biar ini ya, tetap yang dikirim tetap 1, tetapi nanti di sini tambahkan keterangan untuk inputan teks bebas gitu ya. Iya, bisa Pak. Ya, meskipun nggak kirim ke 1 siap, karena ini di DO-nya kirimnya hanya sekali nih soalnya. Nggak ini janin berapa gitu. Nggak ada keterangannya gitu. Yang penting masuk di Simpus ya Bapak ya. Ya, yang di Simpusnya yang penting kita punya riwayat kalau ini DJJ bayi satunya sekian gitu kan. Gitu. Iya. Oke, ini terkait soal pemeriksaan janin. Terus yang PNC tadi gimana, Bu? Yang PNC tadi yang tidak bisa di-save tadi loh Pak, untuk keluhan utama PNC itu kan ada opsi 2 sebenarnya pilihannya, ada yang PNC, ada yang postnatal care kalau tidak salah. Itu dua-duanya kalau diklik itu tidak bisa nge-save Bapak. Oh, di anamnesa ini. Di anamnesa, di keluhan utama. Yang di sini ya keluhan utamanya ya. Ini, saya nggak tahu siapa yang menambahkan. Oke, nanti saya cek ya. Itu kalau nggak bisa di-save tetap diisi teks aja, tidak apa-apa, Bu. Diisi teks yang teksnya aja ya. Jangan pakai yang pilihan ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Yang terpenting ada nggak masalah ketika bikin kalau saya kembali ke INC create pasien bayi baru lahir dengan nama ibunya, apakah ada kendala? Halo? Apakah ada kendala untuk create pasien bayi baru lahir? Enggak, Ibu, barangkali ada kendala. Pak, ngapunten, untuk bayi baru lahir kalau belum punya kakak, nomor kakaknya diisi napa nggih? Bayi baru lahir, kakaknya kan kakak ibunya, Bu. Oh, berarti ikut kakak orang tua yang Ya, iya dong, lama Bu. nggih? Ya, kakaknya kakak ibunya, nicknya nick ibunya kan gitu. Oh, nggih, siap Pak. Oke. Kalau sudah punya kakak berarti punya nick dong bayinya, Bu. Oke, ada yang lain? Baik, mungkin saya bacakan dari message yang masuk, ini pesan yang masuk. Mohon izin Pak, pertanyaan di chat dari teman-teman. Ya, Bu. Saya bacakan yang tadi PNC. Oh ya, sudah, ini untuk Bu Silvi, ini untuk pilihannya, menunya sesuai dengan kedatangan. Jadi untuk
untuk tujuan kedatangan mungkin teman-teman di loket mohon diperhatikan jadi ya untuk ANC atau INC ini filternya di depan nanti jadi sehingga menu-menu yang muncul nanti sesuai dengan tujuan kedatangan itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dari Mbak Yuni PKM Mayangan pada menu ANC pada pemeriksaan janin mungkin bisa ditambah lain-lain. Ini pada TBC mungkin bisa dibuat rumus biar tidak menghitung setiap kali periksa. Mungkin bisa dibukakan Pak Komar untuk yang ANC ini. Ya, maksudnya untuk tidak menghitung rumus itu bagaimana ya? Setiap kali datang, mungkin bisa open mic kita diskusi lagi. Silakan Mbak Yuni PKM Mayangan. Bisa disampaikan apa yang dimaksud dengan pertanyaan di chat ini? Agar lebih jelas nanti Pak Komar untuk menjelaskan. Izin mewakili boleh Bapak? Silakan. Jadi untuk TBC ini kalau kita pakai rumus manual kan ada dari ukuran tinggi fundus dikurangi 12 kalau kepala belum masuk dikali 155. Demikian pula kalau kepala sudah masuk tinggi fundus dikurangi 11 dikali 155. Maksudnya teman-teman seandainya itu kita sudah langsung bisa masukkan tinggi fundusnya kan ada di kolom apa ya kalau saya tidak salah. Nah itu bisa muncul otomatis gitu loh Bapak. Kita nggak usah ngitung pakai kalkulator. Barangkali demikian Bapak. Oke. Sebentar. Pelan-pelan ya, bentar. Itu tadi yang diminta rumus TBC itu berarti di mana tadi? Pemeriksaan janinnya ini ya? Nggih, di bawah denyut jantung. Yang di mana? Yang otomatis yang mana? Taksiran ini? Yang Izin Bapak. Heeh. Iya, kalau TBC-nya ini kan sebenarnya biasa kita isi manual, tapi berhubung di data ini sebentar yang ada Assessment itu fisik. Tinggi fundus itu ada di ITTV Mbak. Bu, di iya nggih, barangkali demikian nggih. Maksudnya harapannya bisa muncul otomatis ngoten lho Bapak. Rumusannya itu oke, kalau bisa otomatis kalau di sini sudah ada isiannya semuanya, termasuk ini berarti ya. Ini head fatal ini. Termasuk ini tadi pengaliannya. Nggih. Mungkin rumusnya bisa dibagi ke saya, coba saya pelajari kalau nanti misalkan itu TFU-nya sudah diisi, kemudian ada variabel apa saja pembentuk ini, nanti bisa kita buat otomatis. Nggih, share di kolom chat ya Bapak. Boleh. Oke ya, untuk rumus ya. Nanti saya pelajari dulu, itu rumusnya seperti apa ngitungnya gitu ya. Kalau mungkin ya nanti kita buat lah, biar lebih mudah isinya. Baik, silakan Bu untuk mengirimkan rumusnya. Tapi juga perlu diketahui loh ya, kalau yang di TV-nya di revert bagaimana kemudian diubah? Di TV itu kan bisa di revert ya? Kita share Pak Siti untuk rumusnya penghitungan TBC. Sebenarnya gini Bapak Ibu, apa namanya yang perlu diperhatikan itu bahwa input cepat itu bagus ya, tapi kalau kemudian perlu di revert ini juga agak riskan sebenarnya. Sebaiknya pelan tapi cepat dan pelan tapi betul gitu maksud saya. Cepat tapi betul gitu, tidak pelan kemudian salah, karena ini juga kalau kita sampai revert di sini dan di TV-nya atau TBC ini tidak diupdate lagi, ya nggak akan otomatis berubah gitu ya. Ini kan bisa di revert nih, selama pasien belum dipulangkan, tombol revert ini akan selalu ada. Revert ini berarti kayak seperti reset gitu Pak? Atau statusnya dikembalikan ke draft supaya bisa diupdate lagi Pak. Oh gitu. Jadi nanti ada perhitungan ulang berarti TBC-nya. Ya, kalau ini ada kaitannya dengan TFU, mestinya juga akan berpengaruh dengan TBC tadi akhirnya kan? Ya.
Oke, itu rumusnya Pak. TFU dikurangi 12 kali 155 jika fetal NJ tadi ya. Kepala belum masuk itu bahasanya berarti ini ya berarti ya. Yang masuk itu NJ sini ya. Head not NJ ini berarti yang ini ya, yang belum masuk ya. Kemudian tadi ada satu tambahan, tolong di-note mungkin Pak Afi ya, terkait soal ini bagaimana kalau ini belum tampil gitu ya. Nah, kita cari kode snometnya nanti. Oke, selanjutnya. Silakan dilanjut Pak Sigit. Ya, baik. Ini Bu Zilvi ini angka ini sama maksudnya. Jadi kalau dari awal menu pilihannya ANC, maka yang muncul ANC. Kalau yang dipilih ANC, hanya menu ANC. Kemudian yang menjadi perhatian yang tadi di tujuan kedatangan tadi ya. Dari Bu Suci Puskesmas Tembelang, mohon untuk pengisian hasil lab langsung hasilnya saja. Ini maksudnya bagaimana? Bu Suci, silakan open mic, bisa disampaikan. Puskesmas Tembelang, mohon bisa open mic dan mungkin bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan di chat ini. Oke, silakan, Mas Malang mungkin bisa. Ya. Ya, untuk pengisian hasil labnya, menurut petugas labnya itu harus mengisi nilai normalnya. Jadi mereka apa ya? Keberatan. Gitu. Jadi seperti simpusi yang lalu, yang dulu, jadi harus hasilnya. Jadi nanti kita bisa melihat, gitu Pak. Oke. Jadi yang dimaksud mungkin harus ngentri kondisi ukuran dulu ini. Jadi langsung pengentrian dari hasilnya, tidak perlu untuk ngentri nilai normalnya seperti apa gitu ya. Iya. Pak Komar, bahkan nanti untuk menu ini kita note dulu Pak, kita coba ya Pak ya. Oh iya. Karena itu kan nilai normal itu sebenarnya kan untuk pasien laki-laki, perempuan, dewasa, anak itu kan beda-beda sebenarnya ya. Iya. Apa kalau sebenarnya coba nanti saya coba itu kita skip aja gitu, bisa enggak langsung nilai hasil gitu ya. Jadi nanti kalaupun nanti ke depan ada cetakan hasil laborat, berarti tidak akan tampil nilai normalnya berapa gitu. Tapi langsung nilainya berapa gitu. Oh iya. Baik Bu, nanti akan dipelajari lebih lanjut oleh Pak Komar. Apakah itu bisa ditampilkan by system atau seperti apa, nanti akan menjadi catatan kita. Kemudian sama-sama usul HP kok bisa pada saat kunjungan awal sudah save, jadi tidak ngulang-ngulang tiap kunjungan. Jadi untuk mungkin yang dimaksud ini adalah entrian HPHT bisa muncul di menu berikutnya kalau memang dari awal sudah di entry seperti itu ya, Bu Siti Erlina. Nggih, Pak. Oh iya. Mungkin soalnya ya. Setiap kunjungan kalau kita ngisi terus itu menambah waktu, Pak. Ya betul. Memang dari sistem ini bagaimana laporan ini bisa kita buat seefisien mungkin. Jadi tujuannya memang seperti itu. Bagaimana Pak Komar tanggapannya? Sudah bisa itu Pak, mestinya ya. Ini Puskesmas Jogoloyo ya. Besok kalau pasien ini berkunjung lagi, nanti ini harusnya data isian data status operating. Ini share screen saya masih kelihatan ya. Share screen saya masih kelihatan Pak. Bu. Iya Pak. Masih.
Ini nanti kalau pasien itu datang, ini akan muncul terus. Ini di bawah ini. GPA-nya berapa ini? Maaf, ini akan muncul otomatis. Gitu ya. Jadi nggak perlu diisi lagi nih. Gravida, paritas, abortus, sudah. Tapi kita biasanya ngisi lagi, Pak. Ya, Kalau nggak diisi kan nggak bisa di-save. kalau nggak ngisi nggak bisa di-save. Ini yang mau diisi apa lagi, Bu? Nggak, maksudnya kalau HPAT sudah di awal kunjungan sudah masuk, nanti kunjungan kedua nggak? Sudah langsung muncul gitu loh, Pak. Kayak sudah Nah, ya, Bu, ini tersimpan. munculnya tersimpan, kita tampilkannya di bawah sini, Bu. Nggih, berarti tetap ngisi berarti ya, Pak? Yang ini tidak usah diisi, Bu. Besok kalau pasien ini datang lagi, ini akan dibawa terus. Kalau Ibu pengen lihat kemarin itu HPAT-nya berapa, itu bisa dilihat di sini. Iya, kita juga punya datanya, Pak. Maksudnya kalau kosong itu kan nggak bisa di-save, Pak. Maksudnya tetap ngisi lagi gitu kan berarti. Bisa. Kan, Bu, ini ditinggal. Artinya kalau status obstetri sudah pernah tinggal ini data kunjungan kehamilan keberapa. Kemudian fisiknya sekarang seperti apa, janinnya seperti apa. Yang ini untuk status obstetri itu kan hanya sekali kan, Bu. Ngisi GPA-nya ini. Setiap kali datang udah nggak perlu diisi lagi kan sudah ada nih. Oh, selama ini salah berarti, Pak. Diisi Nggih, terus, Bu. nggih. Ya kalau yang Iya. nggak tampil sekarang kita tampilkan di bawah ini kalau ini sudah pernah diisi gitu ya. Oh, gitu ya. Oke. Nggih, Bapak. Berarti bisa Silakan, Bu, yang ini. langsung dilanjut. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan menu ANC, BNC. Pak, Nduko Klopo, Pak. Silakan. Untuk ANC yang riwayat penyakit resiko ini, Pak, mohon izin untuk menyamakan persepsi, Pak, terkait dengan inaktif dan seterusnya ke bawah itu seringkali antar teman ini masih agak membingungkan. Mohon bisa dibantu dijelaskan, Bapak. Matur nuwun. Langsung saya jawab nih Pak Sigit. Halo? Silakan. Apakah ini ya maksudnya ya? Iya, Pak, leres. Ya, jadi sebenarnya untuk DO-nya ya, DO-nya itu bisa dibaca di menu satu sehat, tapi ini saya coba bantu sedikit koreksi kalau salah, bisa di yang lain bisa bantu koreksi ya. Ini kalau saya baca kan begini. Riwayat penyakit hipertensi. Nah, apakah pasien ini hipertensi atau tidak diketahui gitu ya? Mestinya kan diketahui karena kan kita sudah cek di TV-nya kan. Di anamnesis di awal di TV-nya itu ini hipertensi atau tidak gitu ya. Kalau iya berarti ya ini aktif statusnya gitu ya. Kalau bahasanya memang seperti ini ya di DO-nya saya juga agak bingung juga kalau inaktif ini maksudnya pernah hipertensi tapi sudah tidak aktif gitu kalau inaktif. Yang saya tahu ini ya aktif dan inaktif gitu ya. Kalau resolve ini mungkin sudah apa namanya ditangani gitu. Kalau unknown ini kan berarti tidak diketahui statusnya. Termasuk asma. Ini apakah punya riwayat asma? Berarti unknown, berarti kan tidak diketahui ya. Oh, Unknown itu tidak diketahui. ada inaktif. Ya, unknown tidak diketahui. Kalau aktif itu berarti saat ini itu masih mengidap asma gitu. Kalau aktif. Kalau inaktif berarti pernah tapi tidak sekarang kan begitu. Terus ini PNIMI ini saya nggak tahu ini juga apa ini PNIMI. Kurang lebih seperti itu DO-nya. Ini ya atau tidak atau perokok pasif. Kalau suaminya merokok berarti dia kan pasif gitu ya. Apakah TBC pernah? Kalau pernah tapi sudah close berarti inaktif. Kalau masih dalam kondisi TBC berarti kan aktif gitu kan. Kalau tidak diketahui kayak unknown kan gitu. Alkohol ya atau tidak gitu ya. Kemudian ini siapa yang meriksa gitu ya. Siapa yang melakukan pemeriksaan ini atau yang apa namanya? Memeriksa pasiennya gitu ya. Ini adalah nakesnya. Gitu sih. Sebenarnya sudah ada banyak masukan bahwa nakes ini bisa nggak sih dikunci sesuai dengan user loginnya gitu ya.
Gitu. Kalau Tanya sepakat nanti kita buat seluruhnya terkunci. Jadi yang mengisi siapa ya itulah yang memeriksa kan gitu. Mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ini yang jadi bertanya apa? permasalahan. Halo? Ya, Nggih. silakan. Nggih, monggo Bu Sri dulu. Oh ya, Mbak yang ingin Jadi soalnya putus-putus kayaknya. Putus-putus Bu Sri. tadi untuk pengisian hipertensi itu kalau misalnya tidak diketahui, putus-putus. Pas sinyalnya ya. Enggak, yang ingin kami tanyakan tadi terkait pengisian dengan hipertensi, kalau misalnya tidak diketahui, itu berarti agnon. Kalau misalnya tidak punya riwayat hipertensi, itu diisi apa ya? Tidak punya riwayat. Nah, ini bahasanya ini. Ya. Bahasanya aktif, recurrence, relapse, remission gitu ya. Coba deh kita baca sebentar, saya cek di DO-nya Bu ya. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit keluarga. Kurang drinker. Bentar, riwayat penyakit. Bu, izin nanti saya share DO-nya di chat aja ya, nanti bisa coba dibaca ya. Karena memang ini pilihannya kalau di drop down-nya ini kan kita punyanya ini aktif, recurrent, relapse, remission, resolve, dan unknown gitu ya. Unknown itu tidak diketahui tadi. Mungkin itu dulu jawaban saya sambil nanti saya share buku panduan atau DO-nya ANC ke grup. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Bentar kami baca di chat mungkin belum ada. Oh, dari Mbak Yuni Mayangan, diagnosa tipe awal dan tipe akhir, maksudnya itu apa, Pak? Silakan Pak Komar, mungkin bisa ditanggapi. Tipe awal itu saat kali ini ya, saat masuk itu apa namanya, awalnya misalkan demam gitu ya. Kemudian ternyata setelah diperiksa lain-lain ada diagnosa akhirnya ternyata bukan demam, diagnosanya lain gitu misalnya. Atau diagnosa setelah pemeriksaan gitu ya. Hasil akhir dari dia atau diagnosa akhir itu sih yang apa namanya bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Komar. Mbak Yuni, gimana tanggapannya? Jadi untuk diagnosa tipe awal ini mungkin diagnosa awal sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan mungkin seperti itu, mungkin dari hasil lab atau apa. Jadi kemudian untuk yang hasil akhir itu setelah riwayat diagnosa yang sudah ada kepastian hasil akhirnya. Kemudian ini berarti itu diisi yang tipe akhir semua. Apakah seperti itu Pak Komar? Ya, ya Pak, kalau sudah confirm, fix atau didukung dengan data penunjang bisa dipilih langsung diagnosa akhir. Iya, begitu Mbak Yuni. Kemudian barangkali bisa ditampilkan bikin untuk diagnosanya. Oh, di simpusnya. Untuk pengisian diagnosa, ya. Mungkin Pak Komar bisa share untuk isiannya mungkin di simpusnya untuk diagnosa ini.
Gini Pak. Bu Sri mungkin bisa melihat itu untuk pengisian diagnosa. Ada tipe, di situ ada tipe pilihan diagnosa awal, diagnosa akhir. Jadi kalau memang sudah ada data penunjang, bisa dipilih untuk diagnosa tipe akhir. Bagaimana Bu Sri? Untuk DO-nya yang dari Kemenkes gimana ya Pak Komar? Kalau menurut kami ini kayaknya diagnosa awal kunjungan pertama kali diagnosanya apa, kemudian setelah itu, setelah hasil pemeriksaan, barangkali atau mungkin pada akhir kehamilannya ada diagnosa akhir gitu ya. Gimana? Mungkin dilihat diagnosa apa? DO-nya dulu Pak Komar. Ya, izin Bu, kalau di DO-nya di apa namanya di Satu Sehat itu berdasarkan rank sebenarnya. Ada rank 1, rank 2 begitu. Tapi memang tidak menyebutkan diagnosa awal atau diagnosa akhir. Kalau kita bicaranya rank, maka itu adalah kita bicaranya adalah diagnosa primer atau diagnosa sekunder, begitu ya. Nah, kalau yang tipe ini memang kalau di DO-nya Satu Sehat itu tidak ada diagnosa awal atau diagnosa akhir. Ini sudah ada memang di Simpus yang lama pun seingat saya ini juga sudah ada. Diagnosa awal ini adalah apa namanya dugaan atau kesimpulan sementara diagnosa yang apa namanya diderita oleh pasien. Nah, yang akhir ini setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Misalkan yang rawat inap Bu ya, awalnya adalah demam begitu. Setelah diperiksa menyeluruh ternyata diagnosanya bukan demam, tapi diagnosa akhirnya adalah yang lain. Nah, ini pilihnya adalah diagnosa akhir. Gitu sih. Buktinya bahwa untuk diagnosa awal, berarti kunjungan pertama kali, diagnosa akhir bisa diisi setelah pemeriksaan, baik itu di TW1, TW2, kadang-kadang diagnosanya kan beda juga di komersil. Jadi bisa diisi diagnosa awal jelas diisi awal pemeriksaan pertama. Kalau diagnosa akhir berarti bisa ganti-ganti di setiap trimester atau setelah pemeriksaan gitu ya. Izin Bu, ini case-nya kan sebenarnya kalau bicara diagnosa, ini case-nya tidak hanya untuk ANC ya. Jadi untuk seluruh pemeriksaan ini kalau kita bicara diagnosa. Barangkali ada masukan dari teman-teman yang di Puskesmas. Enggak, barangkali ada masukan Ibu. Mohon izin Ibu, mungkin bisa tanam sharing sebentar nggih untuk diagnosa tipe awal dan tipe akhir. Kalau boleh ini kita menyamakan aja nggih. Mungkin tipe awal itu kita berdasarkan keluhannya aja. Kalau pasien itu hamil berarti kan tipe awalnya adalah kehamilan trimester berapa gitu aja. Terus kemudian akhir nanti baru setelah dilakukan pemeriksaan mungkin dengan resiko apa, dengan resiko apa. Nah, untuk jenis mungkin untuk jenis yang primer karena untuk pasien hamil mungkin ya cukup kehamilan trimester berapa gitu aja. Terus untuk primer, untuk sekundernya mungkin kelainan yang ditemukan saat pemeriksaan itu bisa ditambahkan gitu. Misalkan kehamilan dengan batuk pilek atau dengan anemi atau dengan apa, nah itu masuk diagnosa sekundernya. Mungkin seperti itu bisa kita sepakati atau ada masukan lain monggo. Ya, terima kasih Bu. Jadi izin mungkin sama ya dengan tadi yang sudah saya sampaikan juga mungkin ini contoh yang lain ya. Jadi kalau diagnosa awal itu contohnya mungkin pasien itu ISPA begitu ya. Tapi ternyata setelah di ronsen itu diagnosanya bukan ISPA tapi menjadi pneumonia bakterial begitu misalkan. Itu yang awal dan diagnosa akhir. Kemudian jika primer
Dan diagnosa sekunder itu juga contohnya primernya adalah diabetes mellitus tipe 2 begitu, kemudian sekundernya itu bisa hipertensi atau obesitas gitu. Itu contohnya. Sebenarnya sama dengan tadi apa yang disampaikan dari Kabuh kalau nggak salah ya, Pusnase ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Izin Bapak, Ya. untuk di puskesmas yang rawat jalan Bapak, karena pemberian diagnosa kan 1 kali saja dari dokter. Jadi kita langsung memasukkan di tipe diagnosa akhir Bapak. Jadi enggak ada awal karena yes memang yang menentukan langsung dokter. Dan sekali input di save selesai sampai dengan ke bawah. Jadi enggak ada pengulangan pemberian diagnosa. Menika leres napa mboten Bapak? Ya, betul kalau memang sudah sesuai atau sudah diperiksa oleh dokter, dokter bisa menegakkan itu ya bisa, betul Bu. Langsung diagnosa akhir, diagnosanya apa begitu. Atau yang menambahkan silakan. Diagnosa kan bisa ditambah ya kalau misalnya memang untuk diagnosa mungkin kayak misalnya diagnosa yang primernya itu hanya G berapa gitu ya, kehamilan dengan G berapa titik-titik screening PE positif gitu ya. Terus diagnosa yang terakhir bisa juga terjadi preeklamsi. Artinya bahwa diagnosis itu juga bisa berubah dalam setiap kali pemeriksaan. Jadi tidak hanya pada TW1 diagnosanya ini terus kan enggak mungkin. Jadi mungkin ya bisa sih ya mungkin, tapi bisa juga diagnosis itu bertambah dengan banyaknya keluhan atau hasil pemeriksaan kita. Gimana Pak Komar? Iya Bu, secara sistem kan kita bisa ini ya. Tadi juga bisa menggunakan tadi langsung ya ditegakkan diagnosa akhirnya apa, tipe primernya begitu. Kalau memang ada tambahan diagnosa sekunder ya bisa ditambahkan begitu. Tapi kalau masih ragu kan bisa ditegakkan dengan diagnosa awal, baru nanti dilakukan pemeriksaan penunjang atau perlu pemeriksaan laborat atau torak kan gitu kan itu bisa apa namanya menghasilkan bisa jadi kan ada diagnosa lain juga yang akhirnya beda dengan diagnosa awal tadi kan begitu atau bisa juga sama diagnosanya awal adalah apa namanya ISPA diagnosa akhirnya ya sudah ISPA memang kan begitu. Tapi secara sistem ini kita bisa wadahi gitu maksud saya Bu bahwa dugaan diagnosa itu kemudian sama atau berbeda dengan hasil akhirnya begitu ini sistemnya bisa mampu mewadahi itu kalaupun tidak dimanfaatkan ya bisa langsung tadi dengan diagnosa akhir primernya apa kan gitu ini kasus baru atau kasus lama bisa gitu jadi di sistem nggak ada masalah sebenarnya. Jelas Pak Komar, bagaimana Ibu-ibu? Sepakat ya? Iki sing dosa tak kayak gini apa di Nggih. Mohon izin Ibu, mungkin dari yang disampaikan Pak Komar tadi untuk tipe diagnosa ini kan tidak wajib kita isi dua-duanya, nggih. Kalau memang itu hanya perlu mengisi di akhir seperti yang disampaikan teman dari buku Glopolat tadi kan enggak masalah, nggih. Bila mana tidak ada perubahan diagnosanya berarti ya tetap ada seperti yang sudah di entry di diagnosa akhir gitu ya Bu ya. Betul, seperti itu mungkin.
Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk terkait dengan diagnosa itu sudah clear ya? Atau masih ada tambahan lagi? Baik, selanjutnya silakan kalau masih ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu silakan sampaikan. Gimana? Masih ada teman lagi? Baik, karena oke, silakan Bu. Sampun cukup. Oh, oke. Izin Bapak, Ya, silakan. kok yang resep MMS barangkali dimasukkan Bapak. Sekarang kan ada MMS, itu belum muncul soalnya. Di resep. Di resep kan kita memasukkan nama resepnya itu biasanya FE dan lain-lain. Nah, sekarang ini ada MMS Bapak. Oh, tambahan menu lagi begitu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan MMS itu kepanjangan dari mana? Dari apa mungkin nanti biar Pak Komar untuk. Halo Bapak, Untuk MMS itu apa kepanjangannya? Maaf, kurang tahu saya. multivitamin suplemen kalau tidak salah Bapak. Oh, gitu. Gimana Pak Komar untuk peresepan, apakah bisa ditambahkan MMS? Apakah di ini juga sudah tersedia di satu sehat? Sebentar Pak, maksudnya MSS itu apakah dibedakan dengan obat yang biasanya itu ya? MMS ini satu paket gitu Bapak, sudah berupa kalengan dan diberikannya satu kali dalam periode kehamilan. Jadi belum muncul di sini Bapak. Itu beda sama MT tadi ya? Beda sama makanan tambahan itu beda ya? Lain Bapak, ini masuk kategori obat kalau sepaham saya, ngapunten. Itu MMS itu ada nggak ya DO-nya ya? Multivitamin ya? Oh, nanti saya cek dulu ya, itu maksudnya gimana ya untuk yang multivitamin? Itu masuk di obat Pak Komar ngapunten. Itu mikro multiple suplemen. Ya, itu diberikan untuk hamil pertama kali ANC biasanya. Dari kolaborasi dari program gizi. MMS. Multiple mikronutrien suplemen. Nah, singkatannya itu. Kepanjangannya. Oke, coba nanti DO-nya saya cari dulu ya di Satu Sehat ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini pertanyaannya di pendaftaran ya, Pak. Misal ada pasien hamil, sudah ANC misal, Pak. Terus misal seminggu lagi dia datang lagi dengan keluhan demam. Apakah itu nanti tujuan pengobatannya itu dimasukkan kehamilan atau dimasukkan pengobatan? Pertanyaan bagus. Pengobatan. Ngapunten izin bantu jawab Pak Komar. Kalau keluhan seperti itu, karena sudah selesai ANC-nya, pasien datang ke puskesmas itu kan tujuannya untuk pengobatan penyakitnya itu. Jadi itu kalau dikabul, itu langsung saya masukkan ke pengobatan. Langsung misalkan batuk pilek gitu, langsung kita masukkan ke P2. Walaupun di situ penanganan kita tetap kolaborasi dengan KIA seperti itu. Oke. Terima kasih Bu sudah dibantu jawab. Ada yang lain mungkin punya pemikiran berbeda? Ada tambahan dari yang lain mungkin? Izin sharing ya, izin sharing. Apa namanya? Bahwa periodik kehamilan itu kan ini ya, tadi ya 9 bulan gitu ya. Jadi sebenarnya pasien
ini juga menerjemahkannya, saya sendiri bingung sebenarnya. Menerjemahkan K1, K2 itu apakah kunjungan pertama, apakah kunjungan kedua, K3 itu pasti kunjungan ketiga, begitu. Saya pernah sharing juga ini dengan, ya mohon maaf, dengan mungkin apa namanya, dari yang berbeda ya. Info yang saya terima begini, bahwa ketika pasien itu ANC, terus datang berkunjung karena dia jatuh, terluka gitu ya, tetap itu adalah pemeriksaan di periode ANC-nya begitu. Jadi tidak boleh dikeluarkan dari ANC-nya. ANC-nya tetap harus dibawa. Kalau tadi istilahnya itu adalah kolaborasi, tetapi bagaimana caranya kita menandai kolaborasi itu bahwa pasien ini adalah pasien ANC? Ya berarti tetap harus dicatat di buku KIA-nya kan begitu, bahwa pasien ini datang dengan pilek gitu ya. Atau pasien ini datang dengan keluhan lain gitu. Jadi harus tetap dibaca di episode of care. Nah, kalau pengertiannya adalah itu, maka meskipun ini datang pengobatan, berarti harus dimasukkan dengan tujuan kedatangan ANC. Tapi jika ini merupakan riwayat medis yang berbeda, dianggap ini tidak ada kaitannya dengan ANC, maka bisa menggunakan pemeriksaan atau menggunakan pengobatan begitu. Jadi tidak nyambung. Jadi pemeriksaan kali ini tidak ada hubungannya dengan ANC begitu. Nah, padahal kalau saya sih lebih setuju dengan hal ini ya. Kenapa? Bisa jadi jatuh tadi, kakinya terluka jatuh dari motor, itu juga akhirnya berakibat atau berdampak kepada pemeriksaan kehamilannya. Ada dampak nggak terhadap janinnya? Itu sih, berarti itu nanti kaitannya dengan ANC. Tapi monggo, ini saya kembalikan ke dinas, juga ke Bapak Ibu yang di Puskesmas. Apakah kita sepakat kalau kemudian itu tetap kita ikat di periode pemeriksaan ANC, atau kita keluarkan dari ANC? Maksudnya kita keluarkan, ya udah ini murni adalah kunjungan pilek gitu. Ini murni kunjungan jatuh, tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan ANC gitu. Nah ini saya kembalikan ke dinas dan ke Bapak Ibu masing-masing. Tetapi secara sistem ini sudah siap bisa memadai dua kemungkinan tadi, gitu ya. Kalau masih mau ikut diikat dengan kunjungan episode of care, meskipun ini nanti bukan K1 atau bukan K2, ini adalah kunjungan di periode ANC, nanti tetap akan terrekod di ANC-nya. Kalaupun tidak ANC, maka akan terrekod di hal yang lain, di pengobatan tadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo silakan kita berdiskusi. Silakan Bu Sri, mungkin bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Komar. Apakah ini perlu kesepakatan atau mungkin diserahkan ke masing-masing puskesmas untuk pengendriannya? Apakah kalau memang pasien mengalami penyakit di luar pemeriksaan kehamilannya, apakah itu dimasukkan di ANC atau dikeluarkan di menu pengobatan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Sikin. Ini nanti kami juga minta pendapat dari teman-teman ya terkait dengan apa yang disampaikan dengan Pak Komar tadi, ya, bahwa kalau misalnya ada ibu hamil, sebetulnya tujuan kedatangannya tidak ANC, tapi kalau itu memang kondisi hamil kemudian ada keluhan, biasanya ini sama puskesmas langsung ditangkap ya, maksudnya ditangkap untuk diberikan pelayanan ibu hamil, pelayanan ANC. Tapi bila mana, kalau misalnya kemarin sudah ANC, terus kemarin mungkin ada jatuh atau yang ringan, yang tidak berakibat pada kehamilannya, itu biasanya hanya masuk di pengobatan seperti itu. Jadi tidak masuk ANC karena baru kemarin ANC. Barangkali ada istilahnya pendapat dari teman-teman yang ada di puskesmas. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberi tanggapan.
Saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Sri tadi, Pak. Jadi selagi pasien itu ANC-nya sudah sesuai kunjungan, terus ke puskesmas dengan keluhan lain, misalkan sakit gigi, KLL atau apa, ya udah langsung kita masukkan kasusnya saat dia datang. Kayak KLL misalkan, kecelakaan lalu lintas atau jantung tadi disampaikan Pak Komar. Kalau pasien itu dimasukkan itu masuk periode kunjungan ANC-nya, berarti masa langsung begitu kecelakaan kalau pagi buka poli taruh di poli KIA kan ya tidak mungkin, pasti ditangani di UGD kan seperti itu. Jadi sepakat sangat disampaikan Bu Sri tadi kalau itu di luar walaupun hamil tapi kalau kedatangannya itu untuk kasus lain ya sudah masuknya sesuai kasus seperti itu. Ibu Sari, terima kasih tanggapannya. Berikutnya mungkin masih saya buka, mungkin kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu. Pak izin. Berarti tadi itu kan dimasukkan sesuai kasus yang waktu pasien itu datang, nggih. Berarti misal yang hamil tadi terus sudah ANC, terus dengan seminggu lagi misal dengan demam, berarti itu masuknya nanti ke klaster 2 atau ke klaster 3? Klaster 3 Mbak, kalau kita tahu yang lain. Soalnya kan kasusnya memangnya batuk pilek, demam, batuk pilek gitu ya. Ya langsung klaster 3. Izin Bapak. Iya, silakan. Misalkan di konsul unitnya ini ada pilihan tujuannya, wonten terus pundi, Pak. Jadi misalkan kita dari klaster 3 Catin, terus kemudian ternyata dikonsulkan ke KIA karena ternyata hamil. Nah, kemudian ketika masuk di KIA supaya dia bisa muncul form ANC-nya gitu loh, Bapak. Karena kalau hanya tujuan awalnya tadi Catin kan otomatis ANC-nya kan kolom ANC-nya nggak muncul. Barangkali dengan adanya di konsul unit tujuannya dipindah KIA dan nanti otomatis bisa ini bridging dengan yang ANC-nya sehingga muncul kolom atau form untuk pengisian hasil pemeriksaan ANC-nya. Demikian barangkali Bapak. Silakan Pak Komar, mungkin bisa ditanggapi. Ya. Untuk tujuan kedatangan itu kan ini ya hanya satu sebenarnya ya. Kalau tujuannya kedatangan pengobatan ya berarti pengobatan sudah tidak bisa lagi menjadi atau diubah menjadi ANC begitu ya. Tapi kalau kemudian menunya itu tetap mau dibuka, misalkan hanya adalah menu ANC ini selalu dibuka begitu untuk gimana ya, kalau konsul unit ke AIA atau ada keterangan tujuannya adalah kehamilan atau ANC maka buka menunya. Nanti saya cek secara ini ya, secara sistem apakah itu visible atau tidak gitu ya. Kalau memang diharapkan begitu ya. Artinya kalau itu kemudian terbuka form ANC, maka seluruh kunjungan itu akan diakui atau akan diikat menjadi kunjungan yang masuk ke dalam jadi gini, sederhananya gini, episode of care itu saya istilahkan sebagai buku hamil ya, begitu ya. Artinya ketika dari awalnya dari IGD kemudian dikonsul ke kunjungannya adalah IGD yang awalnya tidak ada buku hamilnya, kemudian ketika masuk ke KIA berarti itu kunjungan itu harus dicatat di buku KIA gitu kan. Nah, dianggap berarti seluruh kedatangan kunjungan itu pemeriksaan IGD tadi itu juga akan terekod di
buku KIA begitu, maksudnya begitu, gitu ya. Terus misalkan tadi datang kecelakaan ya mohon maaf, misalkan terus kemudian menjadi keguguran begitu, berarti kan buku KIA-nya harus diupdate nih, kan gitu. Berarti masuk ke ANC kemudian tadi misalkan terus kemudian akhirnya akan menjadi kuret kan gitu kan. Nah ini berarti kan riwayat ini harus dicatat di buku kehamilannya. Nah buku kehamilan ini kita sebutnya itu adalah episode of care itu tadi ya. Sebenarnya itu sih sebenarnya poinnya, gitu. Secara sistem itu. Jadi episode of care itu menggantikan buku KIA gitu sebenarnya. Jadi ada riwayatnya. Pasien ini kemarin kunjungan K1 pemeriksaannya apa, K2 pemeriksaannya apa, terus kok ternyata ada tindakan kuret begitu atau guguran, berarti nanti masuk ke PNC kemudian kan. Nah, itu riwayatnya di situ. Itu sih kalau secara sistem. Artinya memungkinkan ya Pak ya, umpama dibuka gitu untuk setelah di konsul unit ke KIA untuk kemudian membuka untuk ANC-nya seperti itu nggih Bapak nggih. Supaya kita nggak kehilangan data gitu loh Bapak kurang lebihnya. Ya. Untuk itu tadi jawabannya coba saya kaji dulu, saya cek dulu secara sistem visible tidak merubah itu gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi saya belum bisa menjawab bisa gitu, tapi saya cek dulu. Terima kasih Bapak. Siap. Baik Bapak Ibu, mungkin acara pada siang hari ini bisa kita akhiri karena sudah waktu jam 2.30. Jadi mungkin ada yang perlu kita garis bawahi jadi dari pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama adalah untuk tujuan kedatangan, jadi untuk ANC, INC, dan PNC itu harus dideklarasikan di pendaftaran, sehingga nanti menu-menu yang akan muncul sesuai dengan tujuan kedatangan itu yang mungkin harus dikoordinasikan dengan teman-teman yang di loket nanti. Jadi untuk kehamilan ini perlu diperjelas nanti dari awal itu biar antrian kita masuk ke satu sehat. Kemudian yang terkait dengan kunjungan, jadi kunjungan KN1 yang lebih dari KN2, KN3 yang lebih dari satu kali tetap bisa di-entry di Simpus, dan episode care-nya itu tetap terhitung satu. Kemudian untuk tafsiran berat janin, itu dari yang telah disepakati nanti akan dibuat secara otomatis sesuai dengan rumus yang telah disampaikan tadi. Kemudian untuk nakes yang melayani ANC ini, apakah nanti bisa dibuat default? Maksudnya nakes yang melayani pemeriksaan ini memang benar-benar yang diberi tugas atau hanya tugas ANC. Loginnya bisa dibuat per user nanti seperti itu. Kemudian untuk penambahan janin bila terjadi kehamilan yang kembar, untuk antrian data jantung itu bisa dientrikan di kolom keterangan, sehingga kita tetap bisa mempunyai catatan dari dua janin tersebut. Kemudian itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari pertemuan siang ini. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung pada pertemuan siang hari ini dalam rangka untuk menguatkan untuk antrian ANC, PNC, dan INC, karena memang saat ini Jombang sebagai lokus pilot project agar antrian ini bisa record di satu sehat, sehingga nanti kelanjutannya untuk antrian-antrian yang ada di aplikasi di Kementerian Kesehatan bisa kita minimalisir, sehingga kita tidak perlu lagi untuk entry ulang, dan juga kita juga mempunyai catatan, maksudnya laporan yang lengkap di aplikasi Simpus kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Yuli silakan untuk
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Pak Komar yang telah memberikan masukan, memberikan materi pada siang hari walaupun dalam kondisi sakit. Itu kan semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih teman-teman Puskesmas baik yang dari Simpus maupun dari programmer KIA. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum.